بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Kaum muslimin, para hadirin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang paling disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling sering beliau baca, yaitu doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Salah satu bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini kaum muslimin, yaitu Allah berikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang begitu bersemangat mencari harta, mengumpulkan harta, mengejar jabatan untuk mendapatkan jabatan yang tertinggi, mencari kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan dari mereka mencari itu adalah mereka berharap dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kehormatannya di tengah-tengah masyarakat, mereka akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Begitu banyak para filosof, para penulis, para pemikir yang telah menuangkan pikiran-pikiran mereka, tidak hanya dalam retorika-retorika pidato, tapi tertulis dalam berbagai buku yang mereka tertulis tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan hidup itu. Bahkan tidak ketinggalan para ulama, para sarjana-sarjana muslim pun menulis berbagai kitab yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup. Di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Miftah Daris Sa'adah.
kunci dari negeri yang bahagia. Artinya kaum muslimin, salah satu hal yang paling dicari oleh manusia dalam kehidupannya adalah yaitu bagaimana dia bisa bahagia dalam kehidupannya. Islam dengan Al-Quran yang menjadi pegangan hidup setiap muslim dalam banyak ayat telah menggambarkan kunci-kunci kebahagiaan hidup itu. Di antaranya firman Allah yang kita baca di muqaddimah khutbah kita tadi, yang tercantum di dalam surat ke-16 surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang beramal soleh baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, maka kami akan jadikan untuknya kehidupan yang baik dan kami balasi dia, berikan balasan atau pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Para ulama tafsir sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, ada yang menafsirkan falanuhniyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sebahagian ulama tafsir menafsirkan kalimat itu bahwa kami akan berikan kebahagiaan hidup untuk mereka. Dan kalau boleh kita simpulkan kaum muslimin dan kita jabarkan dari ayat yang pendek tadi, maka konsep kebahagiaan hidup atau cara kita mendapatkan kebahagiaan hidup itu di antaranya bisa kita simpulkan dalam 3 hal. Bukan berarti kita membatasinya dalam 3 hal ini, tidak. Tapi di antara hal yang akan menyebabkan kita bahagia dalam kehidupan kita, kehidupan kita tentram, tenang dalam menghadapi kehidupan ini walaupun diselangi dengan berbagai ujian dan cobaan. 3 di antaranya, yang pertama adalah yaitu seseorang akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup tergantung sejauh mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Banyak orang yang menyangka kebahagiaan hidup itu dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Tapi menjadi pertanyaan besar bagi kita, ada orang yang Allah berikan kedudukan, Allah berikan wajah yang menawan, yang Allah berikan harta yang berlimpah, tapi kenapa mereka masih melarikan diri dengan mencari ketenangan, katanya dengan apa? Dengan narkoba, dengan minuman-minuman keras, dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kalau memang seandainya harta itu menjadi satu-satunya menjadi penyebab kebahagiaan hakiki, kenapa orang seperti itu banyak kita saksikan dan kita amati di tengah-tengah lingkungan kita melakukan itu? Maka ini berarti bahwa harta, jabatan, kedudukan seterusnya bukanlah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi yang sebenarnya menjadi kunci kebahagiaan hidup, sumber utama kebahagiaan hidup dan ketenangan hidup itu adalah ketika seseorang beriman dan beramal saleh. Ada sebuah kisah menarik kaum muslimin, mudah-mudahan bisa menjadi sumber hidayah petunjuk untuk diri kita. Di sebuah negara di Eropa sana, ada seorang yang saat itu dia belum masuk Islam. Dia berkunjung ke sebuah masjid. Kebetulan di saat dia berkunjung itu, dia dapati umat Islam sedang melaksanakan solat. Dia perhatikanlah bagaimana umat Islam saat itu berdiri, kemudian menunduk rukuk, kemudian menaruh keningnya di atas tanah, di atas tempat sujud. Penasaran dia,
Maka setelah selesai pelaksanaan salat tadi, kemudian dia hampirilah jamaah atau mungkin pengurus masjid di masjid itu sambil bertanya, apa yang kalian lakukan dengan gerakan ini dan itu? Kemudian sepengurus masjid atau jamaah itu balik bertanya, memangnya kenapa? Saya penasaran. Di rumah, dalam kehidupan saya, begitu banyak beban kehidupan yang menghimpit, begitu banyak beban kehidupan yang memberatkan kepala saya. Tapi anehnya ketika saya menempelkan kepala saya ke lantai, pada saat itu seolah-olah beban kehidupan itu sementara menjadi hilang, menjadi ringanlah kepala saya. Saya penasaran, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menaruh kening kalian di atas lantai itu? Maka dijawablah oleh pengurus atau jamaah saat itu, bahwasanya ibadah atau apa yang engkau saksikan yang kami lakukan tadi, itulah yang kami namakan ibadah salat. Dan ketika kami menaruh kening kami di lantai, itulah yang kami namakan dengan sujud, yang mana kami meyakini di saat itulah posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya. Maka tergugahlah hati seorang non-muslim tadi. Allah masukkan hidayah petunjuknya melalui perhatian dia dengan ibadah salat tadi, karena dia telah merasakan sendiri dengan menaruh kepalanya di lantai, seolah-olah beban kehidupannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu dilakukan setiap hari dalam rangka beribadah kepada Tuhannya, maka pada saat itu dia tertarik dengan Islam, dan pada akhirnya dia menjadi bahagian dari kaum muslimin, menjadi muslim yang taat dengan ibadah. Nah, orang-orang telah membuktikan ini, kaum muslimin. Banyak orang yang tergugah, menjadi sejuk hatinya dengan panggilan azan. Banyak orang non-muslim yang selama ini hanya kehidupannya mendengar musik, hiburan segala macam. Tapi entah kenapa ketika dibacakan Quran kepadanya, dia menangis terharu dengan alasan yang dia sendiri tidak tahu. Maka ini menjadi bukti bahawa semakin dekat seseorang dengan ajaran Islam, semakin maksimal dia melakukan ketaatan dan amal saleh, maka semakin bahagialah kehidupannya. Dan Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan sebaliknya, siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, berpaling dari petunjuk Allah, berpaling dari syariat Allah, apa yang Allah perintah tidak dia laksanakan, apa yang Allah larang justru itu yang dia sukai, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kita tidak bisa pungkiri kalau memang hati yang paling kecil, yang terdalam yang berbicara, semakin banyak maksiat yang kita kerjakan kaum muslimin, akan semakin sempit kehidupan itu terasa, walaupun di tengah-tengah gelimaan harta, tingginya jabatan dan kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Maka tanyailah hati kita kaum muslimin, di saat kehidupan ini terasa sempit, di saat kedukaan yang selama ini kita rasakan, bisa jadi itu disebabkan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang menjadi salah satu bentuk kunci kebahagiaan seorang itu dalam kehidupannya dalam pandangan Islam adalah, yaitu ketika dia mampu bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslafa, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima atah." Beruntunglah seseorang yang masuk agama Islam, kemudian diberi rezeki yang mencukupi kehidupannya,
kemudian dia merasa cukup, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia menyadari bahawa apa yang Allah berikan dari rezeki dia saat ini adalah hal yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Nah sekarang kaum muslimin, mengapa banyak orang yang tidak tenang hidupnya, yang tidak bahagia kehidupan, padahal hartanya sudah berlimpah, jabatannya sudah tinggi, tapi dia terus mengumpulkan harta, terus menaikkan jabatannya, yang kadang sendiri hartanya tidak sempat dia nikmati. Dia bangun rumah yang mewah, yang besar di berbagai tempat, tapi malah yang menikmati pembantu-pembantunya. Disebabkan salah satunya adanya perasaan tidak puas dengan apa yang dia dapatkan. Di dalam sebuah kisah di negeri Pakistan kaum muslim, tersebutlah ada seorang penguasa. Jadi kisah dialog antara seorang penguasa dengan rakyat jelata saat itu. Rakyat jelata mendatangi penguasa tadi, menceritakan keluh kesahnya, bagaimana kemiskinan yang dia rasakan, penderitaan hidup yang dia rasakan selama ini. Kemudian dia pujilah betapa beruntungnya si penguasa tadi, dengan hartanya, dengan jabatannya. Dia bisa makan apa yang dia ingin makan, dia bisa pesan minuman apa yang dia inginkan, dia bisa menikmati fasilitas hidup apa yang dia inginkan dengan mudahnya. Si penguasa tadi hanya terdiam, tidak berkomentar apapun. Tapi dia mengundang si miskin tadi untuk menghadiri jamuan makan malam di istana. Maka datanglah si miskin tadi ke istana si pejabat tadi, si penguasa tadi. Telah terhidang di meja yang besar, makanannya begitu banyak ragamnya, yang menggugah selera bagi orang yang menatapnya. Kemudian dipersilahkanlah si miskin tadi duduk di sebuah kursi. Ketika dia akan duduk di kursinya, dia lihat di atas ada sebilah pedang yang sangat tajam yang tergantung dengan tali yang amat tipisnya, yang kalau pedang itu jatuh akan memotong kepalanya, akan memutuskan leher. Di saat itu dia mundur ke belakang, tidak jadi menikmati makanan itu. Maka apa kata penguasa tadi, kata pejabat tadi? Ayo silahkan makan. Ini makanan yang enak, yang terbaik yang aku miliki, silahkan makan. Tapi apa kata si miskin tadi? Bagaimana aku bisa menikmati makanan yang enak ini dengan tenang, padahal di atas kepalaku ada sebilah pedang yang sewaktu-waktu bisa jatuh memotong kepalaku dan memutuskan leherku. Maka di saat itulah si penguasa mengatakan, itulah yang aku rasakan tiap hari. Dengan harta, dengan jabatan yang engkau lihat, engkau sangka aku bahagia? Tidak. Setiap hari aku mendengar karib kerabatku, bahkan anak-anakku menyusun rencana bagaimana dia bisa merebut kekuasaanku ini, bahkan membunuhku. Bahkan mereka tidak segan-segan membubuhkan racun di makanan minumanku. Itu yang aku rasakan tiap hari. Tidak tenang hidup ini. Maka bersyukurlah engkau, walaupun engkau hidup sederhana, tapi engkau masih bisa hidup dengan tenang, masih bisa berjalan di permukaan bumi dengan tenang, tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang memberatkan pikiran. Maka benarlah apa kata penguasa tadi kaum muslimin. Seseorang yang mungkin kita anggap senang hidupnya, bahagia hidupnya dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, kemudian kita iri dan ingin mendapatkan hal yang seperti itu, bisa jadi yang dirasakan oleh mereka itu tidak seperti yang kita bayangkan. Maka betullah kata Nabi tadi, beruntunglah orang yang masuk Islam, diberikan kecukupan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan hidup itu bisa kita dapatkan dan rasakan ketika kita mau meringankan tangan untuk membantu kesusahan saudara-saudara kita. Banyak orang menyangka kaum muslimin bahwa dia akan bahagia ketika banyak orang yang membantunya. Memang tidak bisa kita pungkiri,
ketika di saat-saat butuhnya kemudian datang orang yang membantu kita, di saat itu kita bahagia dan senang, iya. Tapi tahukah kita kaum muslimin, ternyata membantu orang lain itu ternyata lebih membahagiakan daripada kita dibantu oleh orang lain. Makanya Allah katakan, saling tolong menolonglah kamu untuk berbuat baik dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong demi perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam hadis dikatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong hambanya ketika dia mau menolong saudaranya. Artinya salah satu titipan kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada kita, salah satunya dengan kita sering membantu orang lain. Bisa jadi dengan harta kita, bisa jadi dengan tenaga kita, bisa jadi dengan pemikiran dan waktu kita. Kaum muslimin, di sebuah negeri yang mayoritasnya adalah orang-orang yang bukan muslim, diceritakan sebuah kisah. Suatu kali adalah seorang yang punya jabatan tinggi di sebuah perusahaan, seorang perempuan. Jabatan tinggi, gajinya besar, tapi dia tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Suatu saat dia masuk ke gedung itu. Kemudian dia dapati ada seorang ibu-ibu yang sudah mulai tua, yang kerjanya di kantor itu sebagai cleaning service, tukang bersih-bersih. Bisa kita bayangkan dan perkirakan kaum muslimin, seorang cleaning service, tukang bersih-bersih, tentu kehidupannya sederhana, gajinya tidak besar. Tapi si perempuan tadi melihat dari raut muka si perempuan tua tadi, raut wajah ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup. Maka dia hampirilah perempuan tua tadi sambil mengatakan, wahai ibu, kenapa aku lihat dari wajah engkau begitu bahagia, begitu tenang, sedangkan kerja engkau hanya cleaning service yang mungkin gajinya tidak besar, kehidupan engkau sederhana. Maka si ibu tadi mengatakan, nak, dulu saya punya seorang suami. Kami ditakdirkan tidak punya anak. Kemudian wafatlah suamiku. Di saat itu aku merasa bumi ini rasanya mau runtuh. Begitu berat kehidupan ini aku rasa. Orang yang selama ini menjadi sahabat hidupku telah pergi. Maka pada saat itu aku merasakan kesempitan hidup, kesedihan hati yang berkepanjangan. Kemudian suatu kali ketika aku berjalan-jalan di sebuah tempat, aku melihat ada seekor kucing yang sudah kumal, kurus, kumal, kotor. Tersentuhlah hatiku melihat kucing tadi. Kemudian aku ambillah kucing tadi, aku bawa pulang, aku mandikan, aku bersihkan, aku obati, aku kasih makan. Beransur-ansur kucing yang tadinya kurus menjadi gemuk, yang awalnya kotor, kumal menjadi bersih, yang awalnya sakit menjadi sehat. Tiba-tiba dari apa yang tidak aku sadari, aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa disebabkan aku memelihara kucing itu. Kaum muslimin, walaupun kisah hidup ini bukanlah dari seorang muslim, tapi dapat kita ambil pelajaran. Allah saja menitipkan kebahagiaan hidup kepada seorang perempuan tua yang tidak muslim gara-gara memelihara kehidupan seekor kucing. Lalu bagaimana ketika kita seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harta kita, dengan pemikiran, ilmu dan waktu kita berusaha membantu meringankan kehidupan seorang muslim, membantu meringankan kehidupan manusia yang hidup di sekitar kita, maka niscaya pasti Allah lebih menitipkan kebahagiaan dibandingkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada seorang perempuan tua yang memelihara kucing tadi.
Maka dengan 3 hal ini di antaranya kaum muslimin, seorang muslim akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Yang pertama tadi, dengan semakin dekatnya hatinya dan dirinya dengan syariat Allah. Yang kedua, dengan bersyukur, dengan merasa cukup qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan hidup itu di antaranya Allah titipkan dengan ketika kita mau membantu dan menolong saudara-saudara kita yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.